Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Berdiri SD Negeri Makabangka serta rekan guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Kegiatan ini adalah kegiatan Kamis untuk mengumpulkan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9 khususnya untuk SD di Makabangka. Baik, kita langsung saja pada materi kita pada hari ini. Jadi konsep inti budaya positif kita pada hari ini pertama adalah perubahan paradigma stimulus korespon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Baik, kita akan masuk dulu pada bagian yang pertama, yaitu perubahan paradigma stimulus atau respon. Perubahan paradigma stimulus atau respon ini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman serta nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Jadi kalau untuk melihat untuk perubahan paradigma stimulus ini, kita tentu perlu melihat dari cara pembelajaran kita kepada siswa. Kira-kira pembelajaran kita di sekolah itu berpihak pada murid atau berpihak pada guru? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Mungkin Pak Ali berpihak pada guru atau berpihak pada siswa? Berpihak pada siswa? Iya. Jadi konsep kita itu adalah berpihak pada siswa. Artinya, jika melihat dari perubahan ini, berarti kita sebagai guru merubah dari cara pembelajaran kita. Mungkin yang selama ini semacam metode pembelajaran, media-media pembelajaran yang kurang efektif. Dengan kegiatan ini kita akan mengetahui, oh ternyata seperti ini kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Atau dalam arti yang luas itu adalah pembelajaran berdifferensiasi. Baik, kita masuk ke sebagian ini. Metode pembelajaran yang digunakan kelas ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya agar bisa membentuk profil belajar Pancasila. 6 dimensi profil belajar Pancasila itu antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. 6 dimensi pembelajaran profil belajar Pancasila ini diharapkan dapat terbentuk di berbagai sekolah dengan harapan pembelajaran terjadi perubahan paradigma belajar. Pembelajaran berpusat pada murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Kita masuk pada konsep yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar mendisiplinkan anak-anak itu bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita sebagai guru. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi di sini disiplin positif ini ada 3 macam motivasi gerak manusia.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau kita lihat dari konsep ini, menurut Bapak Ibu sekalian semua, kalau pemberian hadiah itu kira-kira baguskah untuk diterapkan kepada peserta ini? Alasannya untuk apa? Mungkin Pak Ali bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Mengapa misalkan memberikan hadiah kepada anak-anak itu sangat bagus? Karena itu dia untuk memotivasi anak itu supaya dia memiliki prestasi. Jadi kalau siswa-siswa misalnya yang memiliki prestasi, maka itu akan diberikan hadiah. Itu tujuannya untuk membangkitkan motivasinya dia agar dia terus belajar. Saya kira hanya itu. Terima kasih Pak atas tanggapan sudah diberikan. Jadi seperti itu konsep dari pemberian hadiah kepada siswa. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, buat siswa itu bagus atau tidak? Artinya, apakah pemberian hukuman itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan? Mungkin saya bisa berikan kepada Ibu Elia bahwa kalau menurut saya pemberian hukuman kepada siswa itu boleh-boleh saja dilakukan asalkan tidak melampaui batas atau hukuman itu bersifat mendidiklah kepada anak tersebut. Jadi tidak harus bersifat hukuman fisik yang bisa memberatkan anak tersebut. Demikian. ya baik, terima kasih Bu atas masukan yang sudah diberikan. Jadi segera seperti itu sebenarnya sudah dijelaskan kepada kita dari Ibu Elia Sumawati. Nanti kita masuk ke slide berikutnya. Ya. Jadi tujuan dari misi positif ini adalah menanamkan motivasi para murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi di sini, walaupun tidak diberikan semacam hadiah, anak-anak itu terberi motivasi untuk tetap semangat belajar. Pemberian hadiah itu kadang membuat untuk peserta didik yang lain menjadi ada perbedaan, bisa berpikir hati. Oh ternyata hanya yang bisa dikasihkan semacam hadiah. Bagaimana dengan kita yang berbelakangan? Jadi dia pemberian motivasinya sama dengan anak-anak yang berbelakangan. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif kepada kita? Mungkin saya bisa berikan tanggapan kepada Ibu Ani Utaro. Bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif kepada siswa? Terima kasih kesempatan yang diberikan. Di sini untuk era sekarang ini mendisiplinkan anak-anak itu kayaknya kita itu dulu agak kewalahan karena sekarang sudah banyak kejadian karena antara guru dengan orang tua itu tidak sejalan, tidak searah. Jadi
sebenarnya di sini kedisiplinan tidak hanya di sekolah, melainkan juga di rumah. Jadi sebenarnya contoh kecil ya, misalnya kayak di sekolah itu kan tidak boleh misalnya anak-anak bawa kendaraan bermotor. Ya, kita tanamkan itu ternyata orang tua memfasilitasi. Jadi salah satunya cara yaitu kita harus ketemu dengan orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak ke arah yang lebih positif. Itu terima kasih atas masukannya. Jadi kita lanjut saja. Jadi dari punya motivasi ke manusia melakukan sesuatu, maka sekolah menciptakan disiplin positif dengan 3 cara, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk menciptakan disiplin positif yang sesungguhnya adalah dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang disebut dengan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu konsep dari disiplin positif kepada siswa kita. Kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada 7. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini sangat baik untuk diterapkan di kelas kita masing-masing. Semacam ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Mungkin semacam misalnya ada siswa yang misalnya datang terlambat. Jadi kita sebelum masuk pada tahun ajaran baru, bisa sebelum kita laksanakan pembelajaran, itu kita bikin dulu kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi siswa-siswa yang melanggar kesepakatan yang dibuat, maka diberikan konsekuensi oleh guru sendiri. Jadi semacam mungkin datang tepat waktu, mungkin mengerjakan tiket harus tepat waktu. Tergantung dari kesepakatan kita dalam kelas itu. Mungkin kalau dari teman-teman sekalian, mungkin menurut Bapak Ibu, contoh-contoh keyakinan kelas itu seperti apa kira-kira? Mungkin Ibu Dewi bisa memberikan sesuatu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kesempatan kelas itu sangat penting dilakukan atau disetujui oleh seluruh kelas, oleh seluruh siswa dan guru, terutama seperti berpakaian rapi, datang tepat waktu, dan menjaga kebersihan. Itu saja kita. Terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Mungkin dari Ibu Nuria bisa berikan masukan tentang kira-kira keyakinan kelas di kelas itu seperti apa? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan di sini mungkin lebih sama dengan aturan,
kalau dalam kelas saya itu aturan yang lebih menjadi paduan itu terutama disiplin waktu. Yang kedua seperti tadi yang dibahas berpakaian rapi, dan yang terakhir itu mengenai kewajiban siswa terutama tugas-tugas kelas yang diberikan. Jadi di sini harus ada aturan yang mengikat bahwa kalau misalnya tidak mengerjakan itu konsekuensinya seperti apa kalau tidak mengerjakan tugas, supaya tidak ada anak-anak yang tidak menyentuh tugas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Saya kira masukan-masukan dari Bapak Ibu sangat baik dan bagus untuk diterapkan di kelas kita masing-masing. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, dan pada akhirnya akan terbentuk budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kesenangan, kebutuhan akan rasa senang, dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dalam nilai-nilai kebajikan yang diakini ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu posisi kontrol. Di sini posisi kontrol terdapat terdiri dari 5 bagian. Yang pertama sebagai pendukung, berikutnya tempat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, dan sebagai manajer. Jadi di sini posisi guru kita yang paling penting adalah di posisi manajer. Artinya kita sebagai guru memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswa kita di kelas. Misalnya, karena kita di sini ada siswa yang terlambat, itu langsung dihukum. Padahal seharusnya dia harus ditanyakan dulu kira-kira apa kesalahan anak itu. Kita memberikan contoh yang baik kepada siswa kita. Contoh misalnya, kadang murid kita terlambat datang. Kenapa kamu terlambat? Karena anak itu langsung diam. Jadi untuk memecahkan masalah itu, anak itu dipanggil berhadapan depan dengan kita itu untuk satu tempat saja, agar masalah itu agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan siswa. Jadi posisi yang bagus itu kita sebenarnya ada di posisi manajer, memberikan pemahaman kepada siswa yang baik, bisa mendengarkan, karena siswa yang terlambat itu belum tentu dia salah. Mungkin saya bisa berikan kepada Ibu Nurlia tentang kejadian di kelasnya. Mungkin siswa yang pernah melanggar aturan-aturan yang ada di kelasnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut pengalaman memang ya, pada saat anak berbuat salah memang bukan solusi terbaik, itu bukan hukuman. Yang paling tepat itu memang harus mencari tahu apa penyebab anak itu berbuat salah. Pengalaman kemarin memang ada murid yang tiba-tiba
kurang semangat belajar, tidak bergabung dengan teman, setiap ditanya pasti diam. Tetapi saya mencoba mengambil tindakan dengan memanggil anak itu sendiri terpisah, menanyakan apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan. Ternyata memang yang menjadi penyebab utamanya itu adalah masalah keluarga, masalah rumah, dan ini memang berpengaruh dengan kondisi siswa di sekolah. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya, saya kira sudah paham tentang 5 fungsi kontrol yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kelas kita. Seperti yang diberikan contoh dari kasus Ibu Nurdiana di kelas ini. Kita masuk pada poin yang ke-6, yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dia seperti yang saya jelaskan tadi, ketika mendapat masalah, kita menstabilkan dulu untuk identitas. Dalam hal ini dia memberikan arahan dulu kepada siswa itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan kesalahan anak itu. Seperti yang pernah dicarikan solusinya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak itu ditanyakan kira-kira keyakinan yang mana yang sudah dilanggar. Seperti yang dibuat di kelas-kelas kita tentang keyakinan kelas. Yang nanti kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Ya, jadi saya kira kegiatan kita pada hari ini hanya sampai situ paket saya bakal pada hari ini. Mungkin untuk lebih jelasnya saya bisa berikan dulu kepada Kepala Deputi SDN di Kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Anda sebagai memberikan waktu untuk kita bertemu ruang ini karena pertama sebagai tugas dan kedua sebagai penyebaran ilmu. Jadi dari poin pertama sampai dengan poin ke-6 ini sangat penting bagi kita karena sebagai pemenuhan kebutuhan daripada anak didik kita, mulai dari disiplin positif, melihat keyakinan di kelas. Moga-moga dengan ini kita mendapatkan suatu pengalaman berharga karena dengan adanya guru bergerak sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu tambahan dari kita untuk kita laksanakan di kelas. Dan itu kalau misalnya apa yang disampaikan itu masih kurang atau misalnya, maka tidak salahnya kita merubah mindset kita untuk kita lakukan. Kemudian kalau misalnya sudah ada atau kita sudah lakukan, maka kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan lagi untuk perbaikan daripada tuntutan daripada pendidikan kita di kelas. Saya kira ini sangat berharga bagi kita semua agar apa yang kita lakukan, kalau yang belum kita perbaiki, kalau yang sudah penting kita pertahankan, dan kalau sudah ada kita lebih tingkatkan lagi. Oleh itu saya sebagai pimpinan atau kepala SDN Jakarta terima kasih banyak kepada Guru Bergerak. Akhirnya saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kita tutup kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas, ya. Jadi ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas. Jadi sebentar saya akan bagikan slideshow ini untuk dituliskan kira-kira keyakinan kelas apa saja kita yang diterapkan di kelas kita ini, ya. Mungkin saya akan memberikan pengarang sedikit tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Mungkin lebih jelasnya kita langsung saja, kita akan masing-masing siswa menuliskan kira-kira apa saja yang bisa diterapkan dalam kelas kita ini, ya. Lalu saya berikan saja kertas yang ada depan ini. Jadi itu masing-masing dituliskan apa keyakinan kelas untuk di dalam kelas kita ini. Tulis di kertas di blok itu. Bisa kemudian kasihkan ke Mas Irdan begitu ya. Itu bisa dibagi dua ya, nanti dituliskan di kertas berwarna itu. Setelah ditulis baru ditempelkan ke depan, ya. Tulis saja di seperti tulisan biasa, ya. Nanti ditempelkan di depan. Nanti saya akan bacakan kira-kira keyakinan kelas itu seperti apa nanti. Setelah ditempel di sini, nanti kita akan rumuskan keyakinan kelas yang terterapkan di kelas kita. Paham ini? Ya. Sekarang coba tuliskan dulu keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas kita. Silakan, sebanyak mungkin. Dituliskan.
Kalau sudah ditulis, langsung ditempelkan ke depannya. Kalau sudah ditulis, langsung ditempelkan di depan. Sedikit saja yang tidak hasilnya juga akan ditempel di depan. Satu-satu ya, satu. Kalau yang lain dulu. Satu-satu yang diberi satu-satu. Sedikit saja, yang akan ditempelkan di depan. Ya. Tempelkan di sini ya. Dapat ditempelkan. Ya, berikutnya biar di ujungnya saja ya, dari ujungnya saja, ujung bagian atas saja ya. Berikutnya maju satu-satu, tolong ke depan. Satu-satu. Ada yang sini, kita ada sini, kasih rambut di atas. Ya. Selanjutnya. Tolong satu-satu, jangan berkumpul di depan. Tolong satu-satu.